Di bawah tikungan itu, di situ tuh ada tempat yang paling angker di situ. Sampai dipasang lampu pun kita pasang pagi nih, soalnya kita cek, sore kita cek, maghrib kita nyalain, jam 7 mati semuanya, nggak bakalan bisa diterangin gitu. Tiap malam itu ada kejadian, pokoknya kalau nggak permisi, kan namanya supir, dia nggak tahu, dia nggak permisi, mobil tuh mati mendadak. Dan besok pagi jam 7, jam 6 tuh baru bisa nyala. Padahal nggak diapa-apain, itu emang di kejadian itu emang di situ ada makam gitu loh, makam yang belum dipindahin gitu loh. Jadi emang di situ terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan lah, istilahnya hal-hal gaib itu di situ masih ada. Di tikungan itu sering kejadian karena emang tikungannya zigzag letter S gitu ya, kayak letter S gitu loh. Jadi itu sering orang kebablasan. Nabrak pagar, nyangkut kawat, begitu di situ. Sering kejadian juga di situ. Jadi mungkin mitosnya lebih, kalau dulu memang tempatnya serem, sepi. Sekarang mungkin tempatnya rame, tapi memang mitosnya dari dulu udah serem. Jadi imbasnya mungkin orang banyak kecelakaan kali ya di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, pada kesempatan malam hari ini nih, gue bersama narasumber yang katanya dia punya cerita dan pengalaman misteri nih. Saking penasarannya, langsung aja gue kenalin ke lo Sohib malam semua dengan Bang Jange. Bang, katanya lu punya cerita dan pengalaman misteri nih. Seperti apa sih Bang ceritanya? Begini ceritanya, pada 24 tahun yang lalu tuh daerah Ciganjur sini masih jarang rumah dan banyak pohon gede-gede. Nah di situ setiap habis maghrib hampir semua orang nggak ada yang berani keluar rumah, khususnya untuk ke jalan raya untuk beli makanan atau minuman, karena salah satu dari warung itu cuman satu-satunya itu di depan. Dan jadi kalau habis maghrib tuh sepi? Habis maghrib khususnya untuk wilayah Ciganjur itu sepi pasti. Karena emang nggak ada lampu dan jalan masih banyak tanah, nggak ada aspalan sama sekali. Di situ banyak pohon gede dan terjadi kejadian hal-hal yang aneh gitu, yang menurut orang-orang tuh, kebanyakan orang tuh pada takut untuk masuk atau keluar dari gang itu sendirian. Emang yang dirasa apa sih Bang kalau pas lagi lewat tuh? Yang lagi dirasa itu kira-kira, jadi orang kalau masuk tuh banyak kan orang dikasih unjuk, entah itu kuntilanak, entah itu gondoruo. Pokoknya kalau lewatin di bawah pohon, di bawah tikungan itu, di situ tuh ada tempat yang paling angker di situ. Sampai dipasang lampu pun kita pasang pagi nih, soalnya kita cek, sore kita cek, maghrib kita nyalain, jam 7 mati semuanya, nggak bakalan bisa diterangin gitu. Dan di situ sering kejadian, ada suatu ketika jam 1 malam orang pulang dari pasar minggu menuju ke gang, masuk ke dalam, di situ habis hujan, sampai di pertengahan jalan dia ngelihat perempuan, sosok perempuan. Begitu dilihat sosok perempuan itu, dia karena dia takut sendiri, diikutin lah itu perempuan. Setelah di pertengahan jalan, perempuan itu disalib. Kenapa perempuan itu nggak nanya? Padahal kan harusnya nanya. Satu wilayah, satu kampung pasti kenal kan. Kenapa nggak nanya? Nah, teman saya nih si laki-laki penasaran, merasa penasaran. Begitu berbalik lihat mukanya tuh gede tampan dan rata, tidak ada muka sama sekali. Nggak ada muka sama sekali? Nggak ada muka sama sekali. Di situ dia langsung pingsan. Besok bangun pagi-pagi. Dan saya pun ngalamin sendiri di situ.
Sering kejadian tuh kalau saya setiap pulang kerja jam 9 malam, memang nggak ada orang, kita jalan sendiri di bawah pohon, di atas pohon itu sering dilemparin batu. Lempar batu. Dan bunyi-bunyian orang ketawa itu sering terjadi setiap hari itu. Daerah sini memang masih daerah rawan, 24 tahun yang lalu itu rawan sekali. Karena di daerah sini masih banyak pembuangan jin. Wah. Dari mana-mana sering dibuang di arah Ciganjur itu. Gitu ceritanya. Dan ada kalau di sini kalau ada kelinci 2 biji itu tidak boleh ditangkap oleh warga. Oh gitu. Itu akan membawa petaka lah, kata-kata orang tua kita tuh kata membawa petaka. Di situ terjadi kejadian yang janggal, cukup janggal sekali gitu. Oh biasanya kucing, ini kelinci ya? Ya biasanya kucing, di sini kelinci. Kelinci. Nah, kelinci itu nggak boleh diambil, nggak boleh pokoknya, biarin aja dia. Itu berdasarkan cerita-cerita dari warga sekitar ya warga-warga zaman orang-orang tua zaman dulu. Nah, di sini. Kejadiannya itu pasti di larut malam terus ya? Di larut malam, pasti di habis maghrib itu pasti sering kejadian, karena di sini banyak pohon gede-gede dan banyak pohon rindang lah di sini. Pohon gede-gede itu pohon duren, pohon capi, pohon apa itu di situ banyak dihuni-huni oleh makhluk-makhluk astral itu. Suatu ketika sampai kita saja, saya sendiri ngalamin namanya bulan puasa. Bulan puasa namanya setan tuh kan dikunci. Sampai saya tuh habis makan sahur, dari depan dulu ada warteg, sebelum pom bensin dulu ada warteg satu-satunya di situ. Setelah makan sahur kita pulang nggak berani. Sampai rumah kosong tuh kepala kita ditarik, rambut kita sekali. Ada apa nih, kita kan bingung gitu loh. Kok ada yang narik, kita noleh nggak ada orang gitu loh. Balik lagi, ngajak temen, diajak pulang, masuk ke dalam, biasanya ini orang temen mau, dia nggak mau. Akhirnya saya balik lagi, maksa lah, namanya kita habis makan sahur pengen pulang lah, pengen istirahat di rumah kan, pengen sholat di rumah. Kita jalan lagi pulang ke dalam, sampai rumah kosong itu, sebelum sampai rumah kosong, kepala kita ditarik. Itu yang dirasa ditarik tuh? Ditarik. Dan ini sampai sekarang ini berusaha melinding nih. Saya cerita zaman waktu itu berdiri semua bulu saya. Sampai sekarang tuh, jadi ada memori sendiri. Sampai ketiga kalinya baru saya berani pulang barengan sama azan subuh. Berarti kalau masih belum subuh emang suasananya serem ya? Karena banyak jauh dari rumah, soalnya banyak pohonan gede. Jauh dari rumah, warga-warga rumah tuh bisa dihitung lah daerah sini gitu. Masih bangsa orang-orang asli sini rumahnya jauh-jauh, jadi banyak yang pohon-pohon gede itu Pak, buat sarang-sarang itulah istilahnya. Jadi kita sendiri juga agak ngeri juga. Cuman emang karena saya orangnya nekat ya, emang namanya kita pulang harus pulang. Mau nggak mau, walaupun kita gangguin ya kepaksa, mau nggak mau berani-beraniin gitu. Karena emang kita mau istirahat, jalan satu-satunya ya. Oke. Terus untuk kayak supir taksi, tukang ojek, ada juga nggak sih, kan mereka juga kadang suka jalan malam tuh? Ada, di pas tikungan itu setiap malam itu ada kejadian, pokoknya kalau nggak permisi kan, namanya supir dia nggak tahu, dia nggak permisi, mobil tuh mati mendadak. Dan besok pagi jam 7, jam 6 tuh baru bisa nyala. Padahal nggak diapa-apain, itu emang di kejadian itu emang di situ ada makam gitu loh, makam yang belum dipindahin gitu loh. Jadi emang di situ terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan lah, istilahnya hal-hal gaib itu di situ masih ada. Biasanya kan kalau kayak gitu memang ada orang yang nggak tahu jalanan itu serem ya, dia lewat-lewat aja. Kan? Mungkin kalau warga sekitar udah banyak yang tahu, jadi tahu nih antisipasinya gimana. Mungkin kalau warga yang nggak tahu situ diganggu udah takut juga kali ya. Takut ya. Soalnya kan gini loh, warga sekitar pun juga emang karena dulu masih rumah jarang, lampu juga jarang kan, misalnya nggak kayak zaman sekarang lah ya. Zaman dulu kan lampu masih, kita mau pasang lampu aja subsidi kan, istilahnya. Emang dipasang lampu juga, dinyalain juga nggak bisa.
Udah kita servis lagi tiap hari tuh, setiap jam 7 pasti mati. Nggak bakalan nyala. Padahal paginya udah di setup lah buat Pagi di malam. setting sampai malamnya pun sampai sore lah. Habis maghrib tuh udah nyala kita nyalain. Nah, Habis sisa mati semua itu lampu. Entah siapa yang matiin, nggak mungkin itu aja kan. mungkin kalau nyala aja serem ya, gimana Iya. gelap kan. Kalau mungkin kalau pikiran kita, kalau kabel kan kita urut, kabel normal semua. Iya. Cuman matinya di lampu gitu loh. Mungkin nggak ada, kalau orang usil apa kabelnya putus kan mungkin mati bisa. Ini kabel normal semua. Ya mungkin sudah karena mitos yang berkembang kali ya, jadinya Iya. akhirnya ada Mungkin aja ya pasti kejadian orang tua ada yang ngomong, emang itu tempat nggak mau diterangin, gitu. nggak mau diterangin gitu. Makanya Dan akhirnya sampai sekarang gimana tuh lokasi yang tadi diceritain itu, apakah masih kejadian terus sampai sekarang atau memang mungkin udah ada perubahan atau udah ada perubahan. Cuman kan gini, perubahannya tuh, nah di tikungan itu sering kejadian karena emang tikungannya zigzag Oh. letter S gitu ya, Oke. kayak letter S gitu lurus. Jadi itu sering orang kebablasan, Hmm. nabrak pagar, nyangkut kawat, begitu di situ. Sering kejadian juga di situ. Jadi mungkin mitosnya lebih kalau dulu memang tempatnya serem, sepi. Sekarang mungkin tempatnya rame tapi memang mitosnya dari dulu udah serem. Jadi imbasnya mungkin orang banyak kecelakaan kali ya Iya. di situ ya. Ya mungkin kalau zaman dulu kan motor juga jarang. Kalau mungkin kan sekarang motor kan mungkin nggak pengaruh. Tapi ya mungkin karena itu aja mungkin bisa Lokasinya. kejadian ya. Dan mungkin ya sama tadi sih mitos yang berkembang juga Iya, sih. Jadi sering akhirnya kejadian sekarang- di situ emang rawan gitu istilahnya. Oke. Sosoknya kayak gimana sih Bang? Ini kan tadi lu ceritain banyak kejadian tuh yang bener-bener pasti lu inget terus tuh. Kayak gimana sih? Yang jelas sosok perempuan. Perempuan? Sosok perempuan itu kalau dilihat dari belakang tuh perempuan tuh pakai baju perempuan rok gitu kan, panjang. Normal aja ya? Normal aja. Tapi bentuk mukanya tuh emang rata, gede tampak rata gitu, sampai merinding lagi tuh saya cerita lagi. Kalau bulu pada berdiri tuh, bulu kuduk nih berdiri juga nih. Jadi emang cerita itu sering dialamin oleh warga-warga setempat di sini gitu loh. Yang orang bagi yang nggak percaya ya pasti dikasih lihat gitu, Gitu karena merasa menantang kali Oke, gitu. oke. Terus akhir-akhir ini itu kan kejadian mungkin udah lama ya. Sebelum mungkin lu ketemu gue ini, lu pernah gak sih mungkin berapa hari lalu lu ketemu atau seminggu yang lalu kejadian terbaru nih ya? Pernah sih 2 minggu yang lalu saya alami. 2 minggu nih, 2 minggu Iya, lalu. 2 minggu yang lalu. Emang tempat itu emang sampai sekarang pun juga masih ada itu loh, itu sosok ya? perempuan itu. Dan yang lu Itu temuin, sampai saya merinding lagi cerita perempuan yang itu. yang lu temuin dulu sama yang baru 2 minggu ini sama? Sama perempuan itu juga berbentuk perempuan gitu loh. Sering ketawa, apalagi di situ masih ada pohon yang gede tinggi itu masih ada. Nah di situ sering perempuan itu ketawa sendiri juga sering gitu loh. Berarti dulu sama sekarang sama tuh? Sama, cuman bedanya kalau bedanya sekarang kan emang karena orang tuh nggak ada yang jalan kaki, mungkin ya beda lah Iya. kasus-kasusnya. Mungkin kalau sekarang mungkin motor, Ah, entah di situ bisa nabrak pagar, kita sering kejadian di situ. Karena di situ kuburan baru lama ini baru dipindahin, kuburan baru bisa dipindahin. Dulu Tadinya nggak bisa belum tuh? bisa gitu. Dan mungkin sampai sekarang tuh tanah itu masih ada tulang-tulang belulang, masih ada yang nggak keangkat gitu. Ya begitulah ceritanya, emang perempuan bersosok itu emang sering muncul gitu loh. Entah kapan, pokoknya itu sering ganggu di terus tempat ya? itu sering Iya. ganggu gitu. emang Ya karena gue itu. pikir kan itu cerita udah lama terus ya udah kan sekarang udah enggak, ternyata baru update 2 minggu ini lagi. Iya. Dan lu ketemu lagi dengan sosok Masih yang sama ketemu, tuh. iya, Aduh. walaupun nggak sering tapi sering kejadian di situ, masih sering kejadian, masih ada aja gitu loh. Ya demikianlah cerita dari saya aja Bang. Cukup sekian cerita dari saya, itu memang kejadian yang saya alamin sendiri. Ya Sohib Malam, cukup menarik ya cerita dan pengalaman misteri nih dari Bang Jange. Semoga dengan cerita dan pengalaman misteri dari Bang Jange bisa menambah wawasan misteri Sohib Malam semua nih. Dan buat Sohib Malam semua, kalau lo punya cerita dan pengalaman misteri, lo bisa kirim di Instagram kita di luarnalar.official atau lo bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Untuk Sohib Malam semua juga, kalau lo bisa
like, comment, dan subscribe. Gue punya giveaway nanti di 500 subscriber nih. Giveaway-nya apa? Penasaran? Tungguin aja. Oke, akhir kata gue Bule. Saya Bang Jange. Bang Jange pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.